Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah Rongkel dari kelas PAIC akan mempresentasikan tentang kontribusi organisasi Islam dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu kita masuk ke pendahuluan. Nah, di sini sejarah menurut KBBI 2016 dapat diartikan sebagai sebuah peristiwa masa lalu atau kejadian yang memang benar terjadi pada masa lampau. Lintasan sejarah di Indonesia, banyak ulama Nusantara dan tokoh yang berjuang membentuk organisasi, baik organisasi politik, munculnya organisasi-organisasi Islam di Indonesia banyak dilatar belakangi karena mulai terbentuknya jiwa nasionalisme dan patriotisme sebagai tindak lanjut dari banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Awal abad 20 merupakan momen kesadaran umat Islam Indonesia untuk perlunya organisasi bahwa perjuangan umat harus diwujudkan dalam bentuk kebersamaan dan tidak dengan bersendiri saja. Yang berikutnya, di Indonesia terdiri dari beberapa organisasi Islam. Yang pertama ada Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang bergerak pada bidang pendidikan, dakwah, dan kemasyarakatan. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1330 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, tujuannya dari terbangunnya organisasi Muhammadiyah ini adalah untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara yang dilakukan oleh organisasi ini yaitu untuk mensukseskan tujuannya, yaitu dengan membuat lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah. Yang pertama pada zaman penjajahan Belanda. Nah, sekolah-sekolah yang umum itu seperti Volkschool selama 3 tahun, Vervolkschool selama 2 tahun, Sakel School selama 4 tahun, HIS selama 7 tahun, MULO selama 3 tahun, AMS selama 3 tahun, dan HIK selama 3 tahun. Pada sekolah-sekolah tersebut diajarkan agama Islam sebanyak 4 jam seminggu. Nah, untuk sekolah-sekolah khusus Muhammadiyah yaitu MI 3 tahun, Usta 3 tahun, Muallimin 5 tahun, Muallimat 5 tahun, Kuliatul Mubalighin 5 tahun. Nah, pada sekolah-sekolah ini diberikan mata pelajaran umum juga, bukan hanya materi atau pelajaran Islam saja. Berikutnya yaitu zaman kemerdekaan. Nah, di zaman ini sekolah-sekolah di Muhammadiyah mulai berkembang. Ada 4 jenis sekolah, yaitu sekolah umum di bawah naungan Depdikbud, yaitu SD, SMTP, SMTA, SPG, SMEA, SKKA, dan sebagainya. Nah, pada sekolah-sekolah ini diajarkan pelajaran sebanyak 6 jam per minggu. Madrasah di bawah asuhan Departemen Agama yaitu seperti MI, MTS, MA, dan jenis sekolah madrasah khususnya Muhammadiyah yaitu Muallimin, Muallimat, sekolah tabligh, dan pondok pesantren Muhammadiyah. Selanjutnya, menurut catatan Majelis Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan Pusat, jumlah sekolah yang dikelola Muhammadiyah lebih kurang 21.101 buah yang terdiri dari yang pertama, taman kanak-kanak yang diasuh oleh Aisyah kurang lebih 3.000 buah, terus perguruan tingkat dasar kurang lebih 6.396 buah, perguruan tingkat menengah kurang lebih 1.664 buah. Berikutnya terakhir yaitu perguruan tinggi terdiri dari 13 universitas, 9 institut, 17 sekolah tinggi, dan 2 akademi. Nah, yang berikutnya yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Januari 1926 Masehi di Surabaya. Nah, pendirinya adalah alim ulama dari tiap-tiap daerah di Jawa Timur. Di antaranya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri dari Jombang, Kiai Haji Ridwan Semarang, dan lain-lain. Nah,
NU adalah perkumpulan sosial yang mementingkan pendidikan dan pengajaran Islam. NU mendirikan beberapa madrasah di tiap-tiap cabang dan ranting untuk mempertingkat akhlak budi pekerti mereka. NU pada akhir tahun 1356 Hijriah, Komisi Perguruan NU telah mengeluarkan reglemen tentang susunan-susunan madrasah-madrasah NU yang harus dijalankan mulai 2 Muharram 1357 Hijriah. Nah, susunan-susunan madrasah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Madrasah Aliyah, lama belajarnya 2 tahun, MI, lama belajarnya 3 tahun, MTS, lama belajarnya 3 tahun, Madrasah Mu'allimin Wusta, lama belajarnya 2 tahun, Madrasah Mu'allimin Ulya, lama belajarnya 3 tahun. Nah, itu untuk beberapa dari madrasah-madrasah yang dibangun atau didirikan oleh NU. Berikutnya yaitu Al-Jami'at Al-Khairiyah. Ini adalah organisasi yang lebih dikenal dengan Jami'at Khair yang didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905. Di bidang ini bidang yang diperhatikan oleh organisasi ini adalah yang pertama, pendirian dan pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar dan pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan studi. Jadi organisasi ini lebih melakukan pembelajaran untuk mengirimkan anak-anak muda untuk pergi ke Turki untuk melanjutkan pelajaran mereka atau belajar mereka. Berikutnya pada bulan Oktober 1911, 3 orang guru dari negeri Arab bergabung di Jamiat Khair. Mereka adalah Syekh Ahmad Syurkati, Syekh Muhammad Thayyib, Syekh Muhammad Abdul Hamid. Nah, Jamiat Khair merupakan organisasi pertama yang memulai organisasi dengan bentuk modern dalam masyarakat Indonesia. Jamiat Khair dalam perkembangannya melahirkan cikal bakal organisasi-organisasi baru. Jamiat Khair digelembang oleh HOS Cokroaminoto dan Kiai Haji Ahmad. Nah, tujuan dari Jamiat Khair adalah pendidikan agama, memajukan tentang pendidikan agama. Terus usahanya dari Jamiat Khair ini itu untuk meluas kepada pengurus penyiaran Islam, perpustakaan serta surat kabar. Jadi tujuan dari Jamiat Khair ini untuk pendidikan agama. Jadi kayak untuk memperkembangkan pendidikan agama dengan secara dakwah dengan mensiarkannya dalam perpustakaan surat kabar. Baik, selanjutnya yaitu Al-Irsyad. Nah, Al-Irsyad ini merupakan organisasi sekolah yang dimulai tahun 1924 ketika sebuah peraturan bahwa hanya anak-anak di bawah umur 10 tahun yang dapat diterima pada kelas 1 sekolah dasar. Nah, pelajar-pelajar dari sekolah guru juga diperbolehkan latihan untuk mengajar. Nah, pada tahun 1940 seluruh madrasah Al-Irsyad ditutup dengan alasan tidak jelas. Setelah Indonesia merdeka, Al-Irsyad dibuka kembali, tetapi tidak seperti madrasah seperti dahulu, melainkan berbentuk sekolah umum seperti SR, SMP, dan SMA. Nah, pada tahun 1913 berdirilah perkumpulan Al-Islam wal Irsyad, kemudian terkenal dengan sebutan Al-Irsyad. Nah, Al-Irsyad mendapatkan pengesahan dari Belanda pada tanggal 11 Agustus 1915. Dalam bidang pendidikan, Al-Irsyad mendirikan madrasah. Yang pertama ada Madrasah Awaliyah. Nah, lama madrasah ini belajar yaitu selama 3 tahun. Kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah, lama belajarnya 4 tahun. Kemudian ada Madrasah Tajiziyah, lama belajarnya 2 tahun. Kemudian ada Madrasah Mu'allimin, lama belajarnya 4 tahun. Dan yang terakhir ada Takhasus, lama belajarnya 2 tahun. Nah, perbaikan organisasi sekolah jadi itu merupakan
sekolah-sekolah madrasah yang dibangun oleh Al-Irsyad. Berikutnya ada Persis atau Persatuan Islam. Nah, Persatuan Islam ini didirikan oleh Muhammad Zamzam dan Muhammad Yunus di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Organisasi ini diproklamasikan melalui acara kenduri yang diadakan secara berkala dengan diisi kegiatan yang relatif erat dengan keprihatinan para tokoh pendirinya terhadap masalah yang berkembang pada masa itu. Masalah-masalah yang dimaksud seperti masalah keagamaan yang dibicarakan di majalah Al-Munir Padang, majalah Al-Manar Mesir, konflik antara Al-Irsyad dan Jamiat Al-Khair, dan keberhasilan komunis syarikat Islam. Tujuan dari berdirinya Persis yaitu yang pertama di dalam bidang dakwah. Persis melaksanakan berbagai program kegiatan seperti mengadakan pertemuan-pertemuan umum, dakwah, khutbah, kelompok studi, tadarus, serta menerbitkan majalah. Di antara majalah yang diterbitkan Persis adalah majalah Pembela Islam pada 1929, majalah Al-Fatwa pada 1931, majalah Al-Lisan 1935, majalah At-Taqwa 1937, majalah Berkala Al-Hikam 1939, majalah Aliran Islam 1948, majalah Risalah 1962, majalah berbahasa Sunda itu Iber, serta berbagai majalah yang diterbitkan di cabang-cabang Persis lainnya. Persis menyelenggarakan sistem pendidikan menyerupai sekolah. Salah seorang anggota Persis bernama Ahmad Banama mendirikan sekolah pendidikan Islam yaitu Pendis yang terdiri dari Taman Kanak-kanak dan HIS pada 1930. Ahmad Banama juga mendirikan sekolah menengah pertama atau MULO tahun 1931 serta sekolah pendidikan guru pada tahun 1932 yang dipimpin oleh Muhammad Nasir. Dalam perkembangannya, sampai pada tahun 1938, lembaga pendidikan Islam tersebut telah mempunyai sekolah-sekolah HIS di 5 wilayahnya di Jawa Barat. Itu tadi tentang Persis. Berikutnya ada organisasi yang terakhir yaitu Jamiatul Wasliyah. Jamiatul Wasliyah ini didirikan di Medan pada tanggal 30 November 1930 oleh para pelajar dan para guru Maktabat Islamiyah di Tapanuli. Maktabat ini adalah sebuah madrasah yang didirikan di Medan pada tanggal 19 Mei 1918 oleh masyarakat Tapanuli dan merupakan madrasah yang tertua di Medan. Sebagai pengurus yang pertama dari organisasi ini adalah Ismail Banda dan Rahman Shihab, sedangkan penasehatnya adalah Syekh Muhammad Yunus. Organisasi ini sendiri bermazhab Syafi'i. Organisasi ini juga mendirikan berbagai tempat pendidikan atau semacam sekolah atau madrasah. Yang pertama ada Madrasah Ibtidaiyah yang lama belajarnya itu 6 tahun, Madrasah Sanawiyah yang lama belajarnya 3 tahun, Madrasah Qismul Ali yang lama belajarnya 3 tahun, kemudian ada pendidikan guru agama, ada SD Al-Wasliyah, ada SMP Al-Wasliyah, dan ada SMA Al-Wasliyah. Itu tadi Jamiatul Wasliyah adalah organisasi terakhir yang saya dapatkan yang dari sumber-sumber yang saya temukan di jurnal-jurnal dan berbagai artikel. Itu dia presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.